Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Kafil akan menerangkan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit mempunyai daya hantar yang relatif tinggi walaupun konsentrasinya kecil. Sedangkan elektrolit lemah mempunyai daya hantar yang relatif rendah walaupun konsentrasinya relatif besar. Menurut teori ionisasi Arrhenius, larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion tersebut yang berperan dalam mengantarkan arus listrik melalui larutan. Sebagai contoh, larutan NaCl merupakan larutan elektrolit. Zat terlarut NaCl di dalam pelarut air akan terionisasi, terurai menjadi ion Na plus dan ion Cl. Dalam eksperimen hantaran listrik larutan elektrolit dengan menggunakan sumber arus listrik searah lampu dan dua elektroda, ion bermuatan positif akan bergerak ke arah elektroda yang terhubung ke kutub negatif katoda, sedangkan ion-ion yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektroda yang terhubung ke kutub positif anoda. Pada larutan non-elektrolit, zat non-elektrolit yang terlarut tidak dapat terurai menjadi ion-ion sehingga tidak terdapat ion-ion bebas yang dapat mengantarkan arus listrik. Sebagai contoh, larutan gula sukrosa C12H22O11 merupakan larutan non-elektrolit. Zat terlarut sukrosa di dalam pelarut air tidak dapat terurai menjadi ion sehingga tidak terdapat ion bebas yang dapat mengantarkan listrik. Antar listrik dan ikatan kimia. Kemampuan menghantarkan listrik dari suatu larutan bergantung pada zat terlarut. Jenis ikatan kimia pada zat terlarut merupakan faktor utama yang mempengaruhi daya hantarnya. Ditinjau dari ikatan kimia, senyawa kimia dapat dibedakan menjadi senyawa ionik dan senyawa kovalen. 1. Senyawa ionik. Senyawa ionik adalah senyawa yang terdiri dari ion-ion positif dan negatif yang bergantung oleh karena adanya gaya tarik menarik elektrostatis. Contoh senyawa ionik antara lain NaCl, KBr, CuCl2, Ca, NO3, NH4, 2S, NOH, BSO4, dan AgCl dalam bentuk padat kristal. Ion-ion tersebut berada dalam posisi tetap pada kisi kristalnya sehingga dapat bergerak bebas. Oleh karena itu, padatnya senyawa ionik dapat menghantarkan listrik. Jika padatnya tersebut dilelehkan atau dilarutkan dalam air, maka ion-ion tersebut dapat terlarut dari kisinya yang bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, ion-ion positif dan ion-ion negatif akan dikelilingi oleh molekul-molekul air sehingga terjadi stabilisasi muatan oleh proses pelapukan. Solvasi oleh air. Bentuk beberapa contoh persamaan reaksi yang dapat ditulis dalam proses pelarutan beberapa senyawa ionik. Pada umumnya, senyawa ionik yang mudah larut dalam air seperti NaCl, KBr, CuCl2, Ca, NO3, 2H, NH4S2, dan NaOH adalah elektrolit kuat. Namun untuk senyawa ionik yang cenderung sukar larutan dalam air seperti CaC2O4, Sr CO3, BaSO4, dan AgCl, daya hantarnya akan cenderung lebih lemah. 2. Senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah senyawa yang terdiri dari satuan-satuan distrik
yang disebut molekul-molekul yang terdiri dari beberapa atom non-logam yang berikatan kovalen. Senyawa kovalen ada yang bersifat polar dan ada pun yang non-polar. Senyawa kovalen polar ada yang dapat mengalami ionisasi bila dilarutkan dalam air sehingga membentuk ion-ion bebas yang dapat menghantarkan listrik, misalnya HCl, H2SO4, H2C2O4, CH3, COOH, dan NH3. Senyawa-senyawa tersebut merupakan zat elektrolit. Berikut beberapa contoh persamaan reaksi yang dapat dituliskan dalam proses pelarutan. Beberapa senyawa kovalen polar terionisasi oleh air. Namun apabila senyawa kovalen polar yang tidak dapat terionisasi, misalnya aseton, sehingga dapat menghantarkan listrik, semua senyawa kovalen non-polar seperti Br2 dan CH4 juga dapat terionisasi. Jadi senyawa kovalen polar yang tidak terionisasi adalah senyawa kovalen non-polar, merupakan zat non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Perbedaan utama larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah adalah daya antarnya ketika konsentrasinya kedua jenis elektrolit sama. Pada elektrolit kuat, elektrolit dapat terurai sempurna atau hampir sempurna menjadi ion-ion dalam pelarutnya. Contoh larutan elektrolit kuat yaitu senyawa-senyawa garam mudah larut dalam air, basa kuat, dan asam kuat, seperti NaCl, KBr, CuCl2, CaNO32, NH42S, NaOH, BaOH2, HCl, dan H2SO4. Sedangkan pada larutan elektrolit lemah, elektrolit hanya dapat terurai sebagian kecil menjadi ion-ion dalam pelarutnya. Contoh larutan elektrolit lemah yaitu senyawa-senyawa asam lemah dan basa lemah seperti H2C2O4, CH3COOH, N2H4, dan NH3. Secara kuantitatif, kuat lemahnya elektrolit dapat dinyatakan sebagai derajat ionisasi, derajat disosiasi A. Pada larutan elektrolit kuat yang terionisasi disosiasi sempurna nilai A sama dengan 1, sedangkan yang terionisasi hampir sempurna nilai A mendekati 1. Pada larutan non-elektrolit, nilai A sama dengan 0. Jadi batas nilai A untuk larutan elektrolit lemah adalah 0 kurang dari A kurang dari 1.